di pinggir kolam, burung kutilang di pinggir kali. Wahai kawan, jawablah salam dari Lutfia yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfiatul Kamila. Saya bersekolah di SDIT Ikro 2, Kota Bengkulu. Nah teman-teman, kali ini Lutfia akan bercerita tentang asal mula pohon enau. Selamat menyaksikan ya. Alkisah dahulu kala di sebuah desa di Kota Bengkulu hiduplah 7 orang anak yatim piatu. Dari ke-7 saudara hanya ada 1 anak perempuan yang bernama Putri Sedaro Putih. Setiap hari mereka bekerja sebagai petani. Untunglah orang tua mereka meninggal di sawah untuk digarap. Karena satu-satunya anak perempuan, Putri Sedaro Putih disayangi oleh kakaknya dan selalu mendapatkan perilakuan yang istimewa. Di suatu malam, Putri Sedaro Putih bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia ketemu salah seorang kakek. Ya, dan berkata, "Nak, ajalmu sudah dekat. Bersiap-siaplah," ujar sang kakek. "Dari kuburmu akan tumbuh pohon yang berguna bagi banyak orang," tambah sang kakek sesaat sebelum menghilang. Putri Sedaro Putih pun terjaga akan omongan kakek yang membuat hatinya penuh dengan kegelisahan. "Aku tidak bisa melupakan mimpi itu. Apa sih arti maksud mimpi itu?" kata Putri Sedaro Putih. Ia tidak bisa memejamkan matanya lagi hingga pagi. Hari demi hari pun berlalu. Badan Putri Sedaro Putih mulai kurus. Mukanya mulai pucat. Matanya juga mulai sayu. Ia juga tidak nafsu makan dan juga susah tidur. Pikiran ia selalu ingat akan mimpinya itu dan omongan sang kakek. Kakak tertua menghampiri Putri Sedaro Putih di siang hari dan berkata, "Apa yang terjadi padamu, Dik?" ujar sang kakek. Ujar sang abang, "Aku melihat tubuhmu sangat kurus. Mukamu juga mulai pucat. Apakah engkau sakit?" tanya sang kakak. Awalnya Putri Sedaro Putih yang sedang duduk enggan untuk menceritakan mimpinya itu. "Enggak kok kak, aku enggak terjadi apa-apa kok," ujar Putri Sedaro Putih. Kakaknya yang berada di sebelah Putri Sedaro Putih berkata, "Sudahlah Dik, ceritakan saja, kakak enggak marah kok," kata sang kakak. Putri Sedaro Putih pun tak sampai hati. Ia menceritakan mimpinya itu pelan-pelan. Kakaknya duduk di sebelah Putri Sedaro Putih dan mendengar sambil pelan-pelan. Ia mendengar cerita mimpi Putri Sedaro Putih sambil menggosok-gosok punggungnya itu. "Sudahlah Dik, itu hanya sekedar bunga tidur," kata sang kakak. "Percayalah, itu hanya sekedar mimpi, hanya bunga tidur, janganlah dibawa serius," ujar sang kakak meyakini Putri Sedaro Putih. "Baik kak, aku akan percaya pada perkataan kakak," ujar Putri Sedaro Putih. Putri Sedaro Putih pun menganggukkan kepalanya. Ia mengira apa yang dikatakan kakaknya benar. Demi hari pun berlalu. Tubuh Putri Sedaro Putih mulai sehat seperti sedia kala. Ia melakukan aktivitas seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, 1 minggu telah berlalu. Di pagi yang cerah,
Putri Sedara Putih belum juga bangun. Padahal matahari sudah bersinar sangat terang. Kakak tertua masuk ke dalam kamar dan membangunkan sang adik. Dik, dik, bangun. Hari sudah semakin siang, ujar sang kakak. Namun Putri Sedara Putih belum juga bangun dari tidurnya itu. Kakaknya hanya ingin meminta izin karena mereka ingin pergi ke sawah. Dik, kakak sama yang lain ingin pergi ke sawah ya, ujar sang kakak. Sesampainya mereka di sawah, kakak tertua curiga. Dia khawatir akan omongan kakek yang ada pada mimpi sang adik. Sang kakak bergegas berlari ke rumah dan masuk kamar sang adik. Ia menggoyang-goyangkan tubuh sang adik dan berkata, "Dik, dik, bangun dik, dik," kata sang kakak. Namun tanpa ia sadari, adik perempuan satu-satunya ini telah meninggal dunia. Sang kakak teriak dengan sangat keras. "Ah, adik!" teriak sang kakak. Yang membuat adik-adik yang lain berlari, bergegas masuk ke dalam kamar. Mereka nangis terseduh-seduh. "Dik, kenapa engkau secepat itu pergi? Maafkan kakak kalau kakak ada salah," ujar kakak kedua. "Iya dik, kakak juga minta maaf," ujar kakak ketiga. Mereka bersama-sama menguburkan sang adik di halaman belakang rumahnya. Setiap hari mereka bergantian untuk membersihkan kubur sang adik. Kira-kira 5 tahun di kubur sang adik tumbuh pohon yang sangat besar. Pohon itu ada buah. Buahnya berwarna merah sekali. Tupai mendatangi pohon itu dan mencicipi buah itu. Sang kakak yang penasaran melihat tupai itu dengan rasa kagum. Sebuah ranting pun terjatuh. Kakak mengambilnya. Kakak melihat ada sebuah cairan berwarna bening. "Cairan apa ini?" ujar sang kakak. Sang kakak kembali melihat ke pohon. Ia melihat seekor tupai datang dan mencicipi cairan itu. "Aku mulai curiga dengan cairan ini. Apa aku cicip aja ya?" ujar sang kakak. Karena benar-benar penasaran, sang kakak mengoles jarinya ke cairan itu lalu mencicipi. Sungguh keajaiban. Cairan itu manis sekali. Masya Allah, manis sekali cairan ini. Apa aku kasih tahu ke adik-adik aja ya? "Adik, datang sini," ujar sang kakak memanggil sang adik. Sang kakak segera bergegas lari ke rumah dan memanggil sang adik. Ia menyuruh adik-adiknya mencicipi cairan itu. "Ayo adik-adikku, cicipilah cairan ini. Manis sekali, rasanya kayak gula," ujar sang kakak. "Benar kak, aku cicip ya," kata sang adik. "Iya kak, ini manis sekali," ujar sang adik. Karena ketagihan, mereka menampung cairan itu dalam sebilah bambu. Mereka memasak cairan itu agar tahan lama. Pohon itu sekarang dikenal dengan nama Pohon Sedara Putih. Mirip kan dengan nama adiknya? Oh ya, pohon itu terkenal sampai pelosok desa. Warga banyak datang dan menampung cairan itu. Iya ya, manis juga cairan ini. Untung sebelum aku menampung, aku mencicipi dulu, kata warga. "Benar, cairan ini manis, rasanya seperti gula," ujar warga yang lain. Cairan yang keluar adalah cairan untuk membuat gula merah. Oh ya, pohon itu dikenal juga dengan nama pohon enam.
Oke, terima kasih atas cerita yang bisa Lutfia sampaikan. Maaf kalau ada salah. Oh ya, pesan moral yang dapat Lutfia sampaikan hanya ada 2. Yang pertama, kita tidak boleh percaya pada mimpi. Karena mimpi itu hanya bunga tidur. Yang kedua, kita harus percaya pada masa depan. Kalau nggak ada masa depan, mau jadi apa kita nanti? Lah, sebelum Lutfia tutup, Lutfia ingin berpantun. Mau dengar nggak? Kalau mau, dengerin ya. Bunga mekar di perbukitan, sawah lebar di perdesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman